Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, informasi dari ribuan massa berbagai daerah menghadiri aksi akbar bela Palestina yang digelar Aliansi Masyarakat Bela Palestina pada Minggu pagi 26 November 2023. Aksi ini dimulai dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Al-Karomah, dilanjutkan long march ke Taman Cahaya Bumi Selamat Martapura. Warga Martapura dan sekitarnya memadati Jalan Jenderal Ahmad Yani mengikuti kegiatan long march aksi akbar bela Palestina dimulai dari halaman Masjid Al-Karomah berakhir di Cahaya Bumi Selamat Martapura Minggu 26 November pagi. Kegiatan ini digelar Aliansi Masyarakat Bela Palestina, diikuti sekitar 5.000 lebih peserta dari berbagai daerah dan sejumlah tokoh dan pejabat di Kalimantan Selatan. Aksi didahului sholat berjamaah dan doa bersama di Masjid Agung Al-Karomah, dilanjutkan long march ke Taman Cahaya Bumi Selamat untuk menggelar orasi dan penggalangan dana. Dengan mengenakan pakaian dominasi warna putih dan membawa atribut bendera merah putih serta bendera Palestina, massa tanpa antusias menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Dilaksanakan pula penggalangan dana yang difasilitasi Basnas untuk penyaluran ke Palestina. Ketua MUI Kabupaten Banjar Muhammad Hussein merasa bangga akan solidaritas masyarakat terhadap perjuangan bangsa Palestina. Pihaknya pun telah memberikan edaran kepada masjid-masjid di Kabupaten Banjar agar para khatib dalam menyampaikan khutbahnya mendoakan Palestina. Merasa bangga dan bahagia sekali bahwa masyarakat kita Kabupaten Banjar sangat peduli sekali dengan pilihan yang ada di Palestina. Peduli mereka itu pada pendirian mereka, pada akhirnya mereka dengan hati nurani langsung ikut bercerita dalam rangka memeriahkan, bercerita memberikan motivasi kepada seluruh teman-teman agar bisa sama-sama mendoakan agar rakyat Palestina bisa bebas dari penjajahan. Alhamdulillah. Itu nominal yang kecil kalau kita melihat kehadiran yang sangat besar di pagi hari ini. Jumlah saya rasa tidak penting, yang penting niat kita. Dan kebetulan ada rezekinya, insya Allah tiap saat, tiap detik, tiap waktu sebagai umat muslim kita tentu akan selalu mendukung Palestina. Selain warga dari berbagai kalangan dan usia, Bupati Banjar diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, Ketua Tanfiziyah PCNU Kabupaten Banjar Nuryadi, dan Ormas Islam di Kabupaten Banjar hadir pada kegiatan tersebut. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, sementara itu Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar menegaskan dukungan terhadap fatwa MUI Pusat tentang penggunaan produk baik makanan dan minuman dari Israel atau negara pendukungnya. Keluarnya fatwa MUI Pusat tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina melalui fatwa merekomendasikan agar umat Islam menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Ketua MUI Kabupaten Banjar Muhammad Hussein menyebut pada dasarnya MUI Kabupaten Banjar mengikuti fatwa MUI Pusat terkait haram menggunakan produk dari Israel atau negara pendukungnya. Ini memang kita ikuti aja Pak untuk fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar saat ini memang kita berikut dari fatwa yang ada di bawah. Karena kami sudah memberikan edaran dan himbauan kepada seluruh masjid-masjid yang ada di Kabupaten Banjar agar semua khatib tiap hari Jumat bisa memberikan dan mendoakan rakyat Palestina yang sedang berada ke sosialnya. Sementara itu, salah seorang karyawan minimarket di Pasar Martapura mengaku tetap menjual produk yang dikabarkan berasal dari perusahaan yang berafiliasi dengan Israel, hanya saja tak sedikit pembeli yang mencari produk alternatif lainnya. Nah, sebagai toko kan biasa-biasa aja menanggapi gitu nah. Yang masalah nih konsumennya yang bisa memindah susu gitu nah. Kenapa nanti konsumen beda tuh?
Biasa pakai SGM kan pindah ke Bidoran. Biasa pakai SGM pindah ke Bendera kayak gitu. Intinya seorang memindah kayak gitu. Kita kan juga kan. Karena memaksa juga kayak gitu. Tetap aja kan berubah. BGP tidak masalah paman lah. Masalah kita. Oke. Kita lagi menjual aja ya. Siap. Jolong ditarik kurang misalnya ya. Nah, baru kita konsultasi awan distributor kan. Langkah kecil ini dinilai sebagai bentuk penegasan dukungan atas perjuangan bangsa Palestina. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi pendidikan. Semarak peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023 terlihat di SMP Negeri 6 Banjarmasin. Beragam lomba pun digelar, mulai dari lomba baca puisi, menyanyi, hingga menampilkan profil pelajar Pancasila sebagai implementasi kurikulum Merdeka yang dijalankan selama 1 semester ini. Beginilah semarak peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023 yang digelar SMP Negeri 6 Banjarmasin, Senin 27 November usai apel pagi. Sekolah Siaga Kependudukan tingkat nasional ini menampilkan profil pelajar Pancasila sebagai implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang selama ini dilaksanakan dengan lancar di kelas. Masing-masing pelajar menampilkan keterampilannya mulai dari tari daerah, modern, hingga penampilan ekstrakurikuler yang ada di sekolah seperti pramuka dan paskibraka dan lainnya. Tak ingin ketinggalan, Dewan Guru Perempuan ini pun menampilkan bakat fashion show-nya di hadapan para siswa yang membuat acara semakin meriah. Jika guru perempuan berlagak bak seorang model, beda lagi dengan para guru laki-laki ini. Dipimpin kepala sekolahnya, mereka ingin mengenang sejarah tahun 80 hingga 90-an, saat ke sekolah menaiki sepeda yang menceritakan tentang sosok guru dengan kesederhanaannya dan pengabdiannya atau biasa disebut Omar Bakri. Banyak harapan dan tekad yang ingin dicapai sekolah di bawah pimpinan Amin Syah tersebut agar anak lebih cerdas dan kreatif. Momentum yang kita inginkan atau kita tekadkan dalam rangka Hari Guru Nasional ke 2023 sesuai dengan rapot mutu dari SMP Negeri 6 yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek RI adalah dalam rangka untuk kekuatan membangun karakter nasional bangsa Indonesia dan kemudian juga memperkaya strategi pembelajaran. Insya Allah nanti pelatihan strategi pembelajaran akan dilaksanakan di SMP Negeri 6 untuk membuat daya jelajah anak lebih cerdas dan lebih terampil dan berkarakter. Acara diakhiri dengan lomba menghias nasi goreng yang diikuti seluruh kelas. Lomba ini sengaja dibuat untuk menanamkan arti pentingnya kolaborasi antar siswa, guru dan orang tua mereka yang mengajari membuat hidangan tersebut. Amin pun mengapresiasi nasi goreng yang dihidangkan ini karena semuanya memiliki kreativitas masing-masing. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya prestasi membanggakan diraih Universitas Terbuka Banjarmasin dalam program kreativitas mahasiswa. Pasalnya, satu orang mahasiswanya berhasil meraih juara pertama dalam program Wirausaha Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Terbuka Saint Master di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Universitas Terbuka setiap tahunnya mengadakan kegiatan pengabdian untuk mahasiswa yang punya jiwa wirausaha dan mempunyai usaha sendiri. Bahkan UT memberikan bantuan untuk mengembangkan usahanya melalui proposal yang diajukan maksimal senilai 5 juta rupiah. UT Banjarmasin sendiri mengikutkan 2 mahasiswa di bidang minuman kekinian dan buket bunga, setelah sebelumnya mereka sudah menggeluti usahanya sendiri. Hasilnya pun membanggakan saat ditampilkan di Saint Master di Pondok Cabe UTCC belum lama tadi. UT Banjarmasin meraih Best Stand Galeri 1 se-Indonesia yang turut menampilkan produk minuman kekinian yang diberi nama Cino Ice Blend, yang dinilai dari desain stand, keramahan pelayanan, hingga menyiapkan sampel produk dan paling berbeda pada semua produk dari UT se-Indonesia. Piagam hadiah diterima oleh PJ Kegiatan Kemahasiswaan UT Banjarmasin Jumriyadi.
Harapannya tentunya ada bermunculan mahasiswa-mahasiswa UT yang lainnya yang memiliki jiwa wirausaha dan mempunyai usaha sendiri, itu bisa mengikuti kegiatan ini. Karena memang kegiatan ini sangat baik sekali untuk diikuti oleh mahasiswa. Selain dari usaha untuk mengembangkan usahanya, dia juga bisa berbagi dan menimba pengetahuan dan lain sebagainya dengan pengusaha-pengusaha lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia, terutama mahasiswa universitas terbuka begitu. Sementara Direktur UT Banjarmasin Muhammad Priyono mengapresiasi keberhasilan 2 orang mahasiswanya yang memang dikenal berjiwa entrepreneur. Adapun tujuan akhirnya ialah tercipta wirausaha baru dari mahasiswa yang nantinya bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas. Kita ingin mahasiswa kita itu menciptakan lapangan kerja. Ya, karena kalau kita support, insya Allah kebaikannya bukan buat dia sendiri, ya kan? Ada peluang kemungkinan usahanya membesar, dan dia bisa mengajak temannya yang ada di sekitarnya untuk ikut terlibat dalam kewirausahaan atau bisnis dia. Bahkan yang menang ini pun boleh saja nanti tahun depan ngajuin lagi. Ya, kemarin kita udah nggak dibatasi. Kamu besok asal ada satu inovasi baru, ya. Jadi kemarin yang menang tuh namanya Yayang Fatma, ya. Ya, Fatma. Kamu jangan berhenti di sini. Kamu udah sukses, jangan puas. Apalagi tahun depan inovasinya. Ayo, buat lagi. Katanya dia mau membuat, kan dia targetnya 45 series produk. Dia mau bikin lagi. Aku coba nyari ramuan baru untuk menciptakan rasa-rasa lain yang lebih bagus lagi. Priyono menambahkan dalam Senmaster UT Banjarmasin juga menampilkan desa binaan dalam program pengabdian kepada masyarakat, yaitu Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, yang membantu masyarakat dalam pengolahan ikan seluang crispy, sapat crispy, dan banana crispy yang terjual habis dalam waktu 2 jam. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, sebanyak 6 sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Banjar ikut berlomba kreativitas pada Banjar Kreatif 2023 di Alun-Alun Ratu Zoleha Martapura, Jumat sore 24 November. Tampil sebagai juara pertama SMKN 1 Sungai Tabuk dengan menampilkan desain sesirangan yang memikat hati. Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar lomba kreativitas SMK pada event Banjar Kreatif 2023 di RTH Ratu Zoleha Martapura. Sebanyak 6 sekolah menengah kejuruan dari 13 SMK di Kabupaten Banjar turut berpartisipasi dalam ajang lomba kreatif yang pertama kali dilaksanakan ini. Menurut Mary Lou Ripner selaku panitia pelaksana, keikutsertaan para pelajar SMK ini sungguh luar biasa dalam menampilkan beragam kreativitasnya. Para pelajar ini juga memiliki potensi yang bagus seperti sasirangan dan berbagai peralatan barang bekas yang bisa dimanfaatkan. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial P2A P3KB Banjar ini berjanji akan berupaya membantu mengembangkan kreativitas siswa SMK seperti mempromosikan produk mereka. Yang lebih menarik itu adalah bahwa di SMK itu luar biasa sebenarnya hasil-hasil karyanya, mulai dari ada sasirangan, kemudian ada peralatan-peralatan, kemudian bisa barang-barang yang bekas bisa dimanfaatkan, kemudian ada tata busana dan sebagainya. Ini menjadikan sebuah embrio sebenarnya kalau mereka lulus dari SMK, mereka bisa terjun ke dunia usaha. Sementara itu, Harrison, siswa SMK Negeri 1 Sungai Tabuk yang berhasil sebagai juara pertama lomba kreativitas, mengaku akan terus meningkatkan kemampuannya beserta kawan-kawan dalam berinovasi kreatif. Jadi kami tuh minta dari kebun yang nggak kepake gitu, kebun karungdoninya, ya, terus sisa-sisa kain yang kami hasilkan dari praktek, saatnya buat tas, misalnya belanja ke pasar atau memakai aksesoris, buat alat mandi pun ada juga, dan harganya pun terjangkau. Harganya dari 3.000 sampai 150
Kalau yang 100.000 mungkin kayak jenisnya sasirangan, kain. Kalau 3.000 mungkin kayak aksesoris, bros. Di akhir acara diserahkan hadiah bagi para pemenang pertama, kedua, dan ketiga, serta pemenang harapan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi selanjutnya pemirsa, jalan-jalan menggunakan alat transportasi yang jarang sekali dirasakan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak, seperti halnya yang terlihat pada murid PAUD Alam saat menaiki becak sebagai rangkaian HUT yang ke-16. Sementara itu, tepat di usia ke-16 ini, PAUD Terpadu Alam bertekad terus meningkatkan kompetensi fasilitator untuk terus berkarya guna melahirkan generasi emas dari sekolah ini. Serangkaian kegiatan digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-16 PAUD Terpadu Alam berbasis karakter sayang ibu, binaan tim penggerak PKK Kalimantan Selatan, salah satunya pawai becak yang berlangsung akhir pekan tadi. Berangkat dari sekolahnya di kawasan AS Musyafa, puluhan becak ini mengitari kawasan R. Suprapto, menuju Bundaran Kelabo Haryono MT, ke Jalan Labo Mangkurat dan kembali ke sekolah. Becak yang dibalut aneka ragam ornamen ala ulang tahun ini pun cukup menarik perhatian para pengguna jalan raya. Selain memeriahkan HUT sekolah, pawai becak ini juga sebagai salah satu rangkaian pembelajaran ragam alat transportasi yang bisa digunakan anak untuk aktivitasnya, terutama becak yang sangat jarang mereka naiki, bahkan ada yang perdana menaikinya. Nah, pawai becak ini adalah salah satu rangkaian kami di kegiatan pembahasan kegiatan intra adalah alat transportasi darat. Jadi sebelumnya kami berbicara bersama-sama tentang alat transportasi darat bertenaga mesin, mobil, motor yang dibahas kemudian patroli polisi yang sebelumnya kita sudah bahas kegiatannya, dan akhirnya di pawai becak ini merangkai dengan HUT adalah pembahasan alat transportasi bertenaga manusia. Dan kami tetap menjunjung tinggi para pengendara becak ya, di mana becak sekarang sudah mulai terkikis. Kami tetap harus mengingatkan kepada anak-anak kami, sang bintang kami, bahwa becak itu masih bisa bermanfaat untuk mereka. Kita tadi naik becak sama-sama ya Bu ya, sama anak-anak. Sudah naik becak belum Bu anaknya Bu? Sudah. Oh sudah? Sudah pernah? Sudah. Oh ya, buat anak saya sendiri itu pengalaman pertamanya, jadi senang banget. Fasilitasi sekolah juga. Oke, terima kasih Pak Fahmi dan Bu Krisna. Sehingga harapannya sekolah ini bisa ngasih pengalaman-pengalaman lain. Dalam sini apalagi yang hari ini sudah semakin sulit kita cari gitu ya. 193. Kasih untuk pihak mana di Bunda Nurul? Lihat di depan Bunda Nurul yang mana? Di PAUD Alam atas pengalaman. Penarik becak pun bersyukur di tengah kemudahan masyarakat mengakses transportasi saat ini, PAUD Alam masih peduli dengan mereka yang setiap tahun selalu mengadakan pawai membawa keliling anak-anak. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Puncak HUT ke-16 PAUD Alam berbasis karakter sayang ibu binaan tim penggerak PKK Kalsel berlangsung meriah akhir pekan tadi. Para peserta didik pun menampilkan bakat mereka dalam gelaran pentas seni untuk menyemarakkan kegiatan yang dipusatkan di halaman sekolah, tepatnya di Taman Edukasi Lalu Lintas kawasan AS Musyafa Banjarmasin. Seiring berjalannya waktu, PAUD Alam terus menunjukkan perkembangannya hingga kini berstatus sebagai sekolah penggerak yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Di usia yang terbilang cukup dewasa ini, PAUD Alam di bawah binaan Bunda PAUD Kalsel terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yaitu para fasilitator agar terus berkarya, berinovasi dan mengembangkan pembelajaran seiring berlabel sekolah penggerak sehingga bisa menciptakan peserta didik yang unggul dan siap bersaing di jenjang pendidikan selanjutnya. Harapan ke depan tentunya kami ingin menjadikan sang bintang kami, putra putri kami menjadi generasi emas yang utuh, yang mandiri, kreatif, cerdas, dan selalu berkarya untuk kaum ini. Dan tentunya harapan kami juga, kami selalu berkolaborasi dengan orang tua hebat, juga selalu mendapatkan masukan yang penuh dari alumni kami yang sebelumnya. Pada puncak HUT kali ini turut diundi puluhan door prize menarik yang menambah semarak acara. Rido Banjar TV. Pemirsa, usai pariwara berikut ini kami hadirkan Pelindo Subregional Kalimantan kembali salurkan bantuan sebesar 2,8 miliar rupiah. Informasi selengkapnya sesaat lagi.